menjelaskan tentang hukum internasional yang beranggotakan ada Vina dan Devi dan saya juga sendiri Naila. Kami akan membahas mengenai hukum perjanjian internasional. Ditonton ya. Coba kita bayangin dulu ya, kalau dua negara itu bikin kesepakatan, kira-kira itu cuma janji biasa atau ada kekuatan hukumnya? Kalau dipikir sekilas, mungkin terlihat seperti kesepakatan biasa, tapi dalam hukum internasional itu disebut sebagai perjanjian internasional dan sifatnya itu mengikat secara hukum. Jadi perjanjian internasional itu bisa kita pahami itu sebagai kesepakatan antar negara atau subjek hukum internasional yang dapat menimbulkan akibat hukum. Yang artinya negara yang sudah sepakat itu tidak bisa seenaknya melanggar. Nah, mungkin muncul pertanyaan gitu. Apakah ada aturan yang mengatur semua ini? Nah, ada loh yang mengaturnya. Salah satu dasar hukumnya itu terdapat dalam Vienna Convention tahun 1999. Nah, konvensi ini itu menjelaskan bagaimana perjanjian internasional itu dibuat, dijalankan sampai berakhir. Nah, terus kita itu sekarang masuk ke prosesnya, proses pembentukannya. Nah, apakah perjanjian internasional itu langsung jadi? Pastikan enggak ya. Ada beberapa tahapan dulu gitu yang harus dilalui. Tahap yang pertama itu perundingan. Nah, di tahap ini itu negara-negara itu saling berdiskusi, gitu, menyampaikan kepentingannya secara masing-masing dari negara itu. Nah, bahkan bisa terjadi perdebatan di situ. Terus setelah itu bisa masuk ke tahap adopsi naskah. Nah, di sini tuh negara-negara mulai menyepakati isi dari perjanjian tersebut. Lalu tahap berikutnya itu adalah penandatanganan. Nah, hal ini tuh kan menunjukkan ya bahwa negara-negara itu sudah setuju gitu secara prinsip. Nah, tapi apa setelah ditandatangani itu langsung berlaku? Nah, ini yang sering disalahpahami teman-teman. Jawabannya ya belum tentu, karena kan ada tahap yang sangat penting gitu ya, yaitu ratifikasi. Nah, ratifikasi itu apa sebenarnya? Ratifikasi itu adalah bentuk persetujuan resmi dari suatu negara untuk benar-benar terikat gitu, secara hukum terhadap perjanjian tersebut. Jadi bisa dibilang ratifikasi itu seperti izin final dari negara. Nah, kalau dipikir-pikir lagi, tanpa ratifikasi negara itu sebenarnya belum wajib sepenuhnya menjalankan isi perjanjian itu. Yang menarik, setiap negara itu punya mekanisme ratifikasi yang berbeda-beda. Misalnya ada negara yang harus melalui persetujuan parlemen. Terus ada juga yang cukup melalui pemerintah saja. Nah, hal ini itu menunjukkan bahwa perjanjian internasional itu tidak hanya soal hukum internasional, tapi juga yang berkaitan dengan sistem hukum dalam negeri masing-masing dari negara itu gitu. Nah,
Jadi dari sini itu kita bisa lihat ya, bahwa proses pembentukan perjanjian internasional itu tidak sederhana, melainkan melalui tahapan yang terstruktur, terus melibatkan banyak pertimbangan juga. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian berikutnya. Menurut kalian, apakah perjanjian internasional itu berlaku selamanya? Kalau dipikir-pikir, kemungkinan tidak selalu begitu. Perjanjian internasional bisa saja berakhir dalam kondisi tertentu. Pertanyaannya nih, kenapa bisa berakhir? Kenapa ya? Karena ada beberapa kemungkinan yang pertama nih, perjanjian bisa berakhir karena adanya kesepakatan dan semua pihak, artinya negara-negara yang terlibat kesepakatan untuk mengakhiri perjanjian tersebut. Selain itu ada juga kondisi di mana salah satu negara memilih untuk menarik diri ini biasanya dilakukan ketika perjanjian dianggap sudah tidak sesuai dengan kepentingan nasionalnya. Kemungkinan perjanjian juga bisa berakhir karena adanya pelanggaran yang serius. Misalnya nih, salah satunya pihak tidak menjalankan kewajiban sehingga pihak lain merasa dirugikan. Kalau kita pikir lagi, ada juga kemungkinan perubahan kondisi yang sangat mendasar. Contohnya, perubahan situasi politik atau ekonomi global yang membuat perjanjian tersebut sudah tidak relevansi lagi. Selain itu ada juga kondisi yang lain lebih serius lagi, yaitu ketika perjanjian bertentangan dengan norma hukum internasional lebih tinggi. Dalam kondisi seperti ini, perjanjian bisa dianggap tidak berlaku. Lalu apa nih yang sebenarnya faktornya itu? Yang sebenarnya faktornya itu yang menyebabkan semua itu biasanya berkaitan dengan kepentingan nasional, perubahan politik, dan dinamika hubungan internasional. Jadi negara itu tidak selalu konsisten karena kepentingannya bisa berubah seiringnya berjalannya waktu. Sekarang kita lihat dampaknya. Menurut kalian, yang terjadi kalau suatu perjanjian internasional berakhir, yaitu dampaknya cukup besar. Yang pertama, bisa memengaruhi kewajiban hukum. Negara-negara yang terlibat, kedua, bisa mempengaruhinya hubungan antar negara, bahkan berpotensi menimbulkan konflik jika tidak dikelola dengan baik. Tapi di sisi lain, berakhirnya perjanjian internasional juga bisa menjadikan kesempatan untuk membuat perjanjian baru yang lebih relevan. Jadi kalau kita menyimpulkan nih, perjanjian internasional itu tidak bersifat tetap, tetapi dinamis, artinya selalu menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan kondisi global, dan dari situ kita bisa memahami bahwa hukum internasional itu hidup dan terus berkembang.